Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Tarhimi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menerangkan sedikit tentang penegakan hukum di masyarakat untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Hukum. Yang kita ketahui, penegakan hukum bukan merupakan suatu kejadian yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum dan evaluasi hukum. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dalam kenyataan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan. Oleh karena itu, dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Masuknya faktor manusia itu menjadikan penegakan hukum syarat dan dimensi perilaku semua faktor yang menyertainya. Jadi penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Di negeri ini mungkin hanya ada satu intuisi yang berwenang dalam menolak kemungkaran, yakni kepolisian dan penegak hukum lain. Karena kinerja kepolisian dan para penegak hukum yang belum mampu untuk menolak kemungkaran secara baik. Ketidakpuasan dan keresahan masyarakat pun menyeruak demi melihat masih merajalelanya kemungkaran di sekitar mereka. Jadi tidak heran tergeraklah mereka untuk bertindak memberantas kemungkaran tersebut dengan tangan mereka sendiri. Makanya di setiap seumpama kalau ada masalah itu masyarakat selalu main hakim sendiri. Itu karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak yang menegakkan hukum di sekitar masyarakat. Seperti tindakan ormas ini memberantas masalah-masalah tanpa disertai wewenang khusus dalam memberantas kasus tersebut. Dan ormas-ormas tersebut biasanya bertindak secara seenaknya sendiri dan meninggalkan prosedur hukum. Dan menurut mereka hukum yang berlaku sekarang ini tidaklah mempan untuk memberantas kejahatan atau kemungkaran yang berlaku di zaman ini. Nah, hal itu kemudian menjadikan hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan itu menjadi untuk membiasakanlah untuk menaati peraturan yang ada di sekitar masyarakat. Memang terkadang harus ada keterpaksaan untuk menaati peraturan tersebut, karena kalau tidak dipaksa biasanya manusia itu seenaknya sendiri. Kemudian pada itu yang terjadi sampai hari ini adalah tentang penegakan hukum tentang COVID-19 yang wabahnya sudah sangat lama. Dan kalau saya melihat itu ada kesenjangan dari aparat penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat. Hal ini terkesan tebang pilih apabila oknum atau kelompok yang melanggar itu berasal dari kalangan atas seperti pejabat atau sebagainya. Aparat penegak hukum harus mengutamakan fakta, integritas, dan independen dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi warga. Kemudian yang marak pada hari ini adalah pelanggaran protokol kesehatan di pilkada. Hal ini yang termasuk masif. Kemudian ini menunjukkan bahwa penegak hukum seperti Satpol PP atau kepolisian atau Badan Pengawas Pemilu yang ditugaskan untuk mengontrol atau menindak
itu agak tidak adil kalau tidak karena yang dijaga itu seperti kayak pejabat atau petinggi-petinggi itu pasti ada imbalannya lah istilahnya. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan proses awal yang kurang tegas bagi pihak intuisi penegak hukum dalam mencegah dan menindak langsung apabila terdapat kerumunan yang melibatkan banyak massa. Seumpama pemilu itu kan melibatkan banyak massa, tapi kenapa kok masih ngotot diselenggarakan di Indonesia ini? Itu masih dipertanyakan. Sementara ketika warga kecil seperti yang menggantungkan hidupnya dari upah hingga berjualan di pinggir-pinggir jalan itu ditindak tegas oleh Satpol PP dan banyak toko-toko kecil yang ditutup paksa oleh penegak hukum. Padahal kalau menurut saya tidak begitu banyak kerumunan yang datang ke toko itu. Yang pasti kan setiap masuk pasar atau masuk swalayan pasti tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi itu juga tidak berlaku untuk masyarakat kecil. Jadi meskipun masyarakat kecil ini berjualan tetap ditindak tegas. Nah, hal ini kan menyimpulkan bahwa penegak hukum itu tebang pilih lah. Masa yang pejabat bisa mengadakan hajatan, masyarakat kecil tidak bisa? Itu yang masih menjadi pertanyaan di sini. Kemudian yang marak sampai hari ini beritanya adalah tentang ormas yang kerap melakukan tindakan pidana yang dapat merobek kebinekaan bangsa. Ini ormas ini biasanya itu kerap melanggar pidana dan harus ditindak tegas tanpa gigi mundur. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, dapat merobek-robek persatuan kita karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama itu dibeda-bedakan. Nah, kan kita negara ini negara kebinekaan, jadi semua itu satu. Jadi berharap kepolisian itu harus melakukan penegakan yang tegas terhadap ormas seperti ini. Karena ormas ini biasanya kalau tidak ditindak tegas berlaku seenaknya dan main hakim sendiri, seolah-olah dia itu punya seperti benteng untuk meluapkan keinginannya dan memecah belah persatuan bangsa. Apalagi kelompok ormas itu menempatkan dirinya atas negara dan melakukan tindak pidana seperti melakukan penghasutan, menyebar ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, dan itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun seperti itu. Nah, dari masalah di atas tersebut di masa Covid ini kebijakan PSBB prioritas protokol kesehatan tetap menjadi utama agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan di tengah new normal ini. Kemudian sedikit itu untuk alternatif dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Karena konsumsi masyarakat berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi. Ya seperti itu tadi, karena petani yang bermata pencaharian di rumah harus di rumah, seperti kayak petani, peternak, pedagang dan buruh tani perkebunan, dan diharuskan untuk di rumah untuk mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, selain itu kondisi sosial juga sangat membutuhkan interaksi untuk keberlangsungan kebutuhan primer dan sekunder bagi manusianya. Nah, hal ini memberikan tantangan besar bagi kesadaran masyarakat dan sebuah simbol untuk menguji seberapa besar tingkat kedisiplinan masyarakat ketika dihadapkan dengan protokol COVID yang mengancam kesehatan manusia. Nah, perlu ditegaskan sekali lagi
Disinilah peran penting ketegasan aparat nantinya untuk menentukan dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat, terutama bagi yang melanggar protokol kesehatan tanpa memandang bulu sedikit pun. Saya ulangi sedikit. Nah, salah satu jalan keluar jika mau masyarakat harus belajar dari negara lain seperti di Eropa atau yang lain yang berhasil melewati masa-masa krisis pandemik ini, dan yang melatar belakangi untuk berhasil melewati masa-masa krisis pandemik ini karena faktor kedisiplinan masyarakatnya. Nah, disiplin itu paling penting untuk kita menghindari COVID-19 yang sudah merajalela sampai hari ini, agar untuk menaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya menurut saya bahwa untuk penegakan hukum di Indonesia ini harus melibatkan antara masyarakat juga yang harus disiplin dan aparat yang harus menindak tegas tanpa memandang bulu. Ya, sekiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang penegakan hukum di masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.